yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Wahid bin Abdul Salam bin Bali hafizahullahu taala, yang mana pada pagi hari ini kita akan masuk kepada pembahasan al-adabu ma'al jiran, adab terhadap tetangga. Jemaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya kita ini adalah makhluk sosial. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat secara fisik dengan kita adalah tetangga-tetangga kita. Mereka adalah orang-orang yang berdampingan dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, agama yang sempurna, yang mengajarkan kepada kita segala hal, di antaranya adab kita, muamalah kita dengan tetangga-tetangga kita, agar kita dengan tetangga kita hidup damai, rukun, tentram, tidak ada keributan, cekcok, pertengkaran, perkelahian dan lain sebagainya. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatul Islam, yang mana Islam mengajarkan kepada kita segala hal yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Di antaranya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah adab-adab terhadap tetangga. Jemaah sekalian, para ummahat, sebelum kita menyebutkan adab-adab bertetangga, maka kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang batasan-batasan tetangga. Kapankah seseorang itu dikatakan sebagai tetangga kita? Maka dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Di antara mereka berkata, tetangga itu adalah arba'una daran min kulli nahiyatin, yaitu 40 rumah dari seluruh penjuru, dari semua sisi. Dari depan 40 rumah, belakang 40 rumah, samping kiri kanan 40 rumah, samping kiri adalah 40 rumah. Maka mereka semua adalah jar, mereka semua adalah tetangga-tetangga kita. Di antara mereka juga mengatakan bahwasannya tetangga itu man sami'an nidaa fahuwa jar, yaitu orang yang mendengarkan suara panggilan. Ketika ada orang memanggilkan, ya si fulana misalnya, wahai fulana, dia berteriak dengan suara yang kencang. Kemudian di ujung sana orang mendengarkan suaranya, maka ia dikatakan sebagai tetangga. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, sebagian lagi yang lain mengatakan bahwasannya tetangga itu adalah orang-orang yang salat berjamaah di masjid, maka mereka adalah tetangga-tetangga kita. Jemaah sekalian, berkenaan dengan adanya khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan tetangga, dan juga tidak disebutkan batasan-batasan kapan seorang disebut sebagai tetangga, dan tidak ada dalil yang mematok, yang menetapkan secara pasti sebagai tetangga. Maka kata para ulama, kembalinya kepada urf, adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama bahwasannya segala sesuatu yang tidak ditetapkan batasannya di dalam syariat, maka famarji'uhu ila al-'urf, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah. Ya, misalnya ahlu Tenggarong, penduduk Tenggarong, mereka mengatakan tetangga adalah yang di samping rumah kita,
maka berlaku dia adalah tetangga kita. Atau hanya yang ada di sekitar rumah kita, di samping kiri, kanan, depan, belakang. Ya, rumah yang ada di samping kiri, kanan, depan, belakang, itu adalah ya tetangga. Itu saja yang disebut sebagai tetangga, maka berlakulah hukum ini. Hal ini sama juga jemaah sekalian berkaitan dengan batasan safar. Batasan safar. Di dalam syariat, di dalam hadis tidak ditentukan berapa jarak seseorang dikatakan sebagai seorang musafir. Dan para ulama berselisih pendapat tentang batasan jarak seseorang itu dikatakan sebagai musafir. Maka ya kembalikan masalah itu kepada urf, kepada adat yang berlaku. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kaidah al-'adah muhakkamah. Sebuah adat bisa dijadikan sebuah sumber hukum. Oleh karena segala sesuatu yang tidak ditetapkan secara pasti dalam syariat, maka dikembalikan kepada urf, adat yang berlaku di sebuah daerah masing-masing. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menjelaskan batasan seseorang dikatakan sebagai tetangga, maka yang berikutnya kita jelaskan bahwa kata para ulama, al-jiranu thalatha. Tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, jarun lahu haqqun wahidun. Tetangga yang punya satu hak. Yang kedua, jarun lahu haqqani. Tetangga yang dia itu punya 2 hak. Dan yang ketiga, jarun lahu thalathatu huquqin. Tetangga yang memiliki 3 hak. Qadarullah ya. Suara lagi enggak bersahabat. Baik, kita lanjutkan. Tetangga itu ada 3. Tetangga yang memiliki 1 hak, tetangga yang memiliki 2 hak, dan tetangga yang memiliki 3 hak. Adapun tetangga yang memiliki 3 hak, maka dia adalah tetangga yang muslim dan dia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Adalah agama yang dia ini sangat perhatian dengan tetangga. Oleh karenanya, kalau kita membuka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati hadis-hadis yang menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaknya dia berbuat baik dengan tetangganya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah
beriman kepada hari akhirat, fal yukrim jarahu, dia muliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya. Qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, sungguh dia telah merugi. Siapakah orang itu? Qala, kata Nabi, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang-orang yang membuat tetangganya tidak aman, tidak nyaman dengan bawa'iqahu. Qalu, para sahabat bertanya, apa itu bawa'iqah? Qala syarruhu, yaitu kejahatan, keburukannya. Ini jamaah sekalian. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita agama yang juga ia memberikan wasiat kepada kita secara khusus untuk senantiasa berbuat baik dengan tetangga. Di mana jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat agar berbuat baik dengan tetangga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril alaihi salam musini bil jar." Senantiasa malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan menjadi ahlul waris, orang yang berhak mendapatkan warisan. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan juga jemaah sekalian pada Hajjatul Wada, di mana Abu Umamah radhiyallahu anhu bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa huwa ala naqatihi fi hajjatil wada. Sedangkan ketika itu Nabi berada di atas ontanya di saat hajjatul wada, haji perpisahan. Apa kata Nabi? Usikum bil jar. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik dengan tetangga. Oleh karenanya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Bahkan kata para ulama, jemaah sekalian, ya, menjaga hak tetangga adalah merupakan bagian dari keimanan kita, merupakan bagian daripada akidah kita, bagian daripada agama kita, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Maka jadilah tetangga yang baik untuk tetangga kita. Ya, bagi para pemirsa, para pendengar, ya, para ummahat, jadilah kita tetangga yang baik untuk tetangga kita. Ya, kalau kita menjadi tetangga yang baik, maka itu adalah tanda kebahagiaan, kenyamanan. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tetangga yang saleh, tetangga yang baik merupakan tanda daripada tanda kebahagiaan. Tetangga kita suka dengan tetangga yang baik. Sebagaimana halnya juga kita suka memiliki tetangga yang baik, hidup nyaman. Tapi kalau seandainya tetangga nggak baik, tetangganya kasar, tetangganya egois, tetangganya mulutnya tidak bisa dijaga, maka itu akan sangat berbahaya. Betapa banyak orang pindah kontrakan, betapa banyak orang jual tanah, jual rumah hanya gara-gara
tidak nyaman hidup dengan tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang merupakan bagian daripada kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atu as-salihah. Punya seorang wanita, istri yang salihah. Masya Allah, suami akan hidup nyaman, hidup bahagia, betah di rumah, suka berlama-lama di rumah jika istrinya benar-benar istri yang salihah, yang senantiasa membahagiakan, menyenangkan suaminya. Dan kata Nabi SAW, khairun nisa alladhi yasurruka idza nadharta. Sebaik-baik istri adalah yang membuat engkau bahagia jika engkau memandangnya. Tapi kalau istrinya sukanya ngomel-ngomel, itu biasa suami nggak betah di rumah, maunya jalan aja terus, ngumpul sama temannya, pergi ke teman-temannya. Karena apa? Tidak nyaman di rumahnya. Tiap hari dapat kultum, tiap hari dapat ceramah, tiap hari dapat omelan, tiap hari dapat, dan seterusnya. Maka jadilah istri yang salihah. Istri yang salihah, yang baik, yang taat, yang selalu berpenampilan baik di hadapan suaminya. Jamaah sekalian, jangan kadang sebagian kita giliran pas mau ke kondangan, Masya Allah, berhias, berdandan yang luar biasa, bahkan berjam-jam kadang, berjam-jam kadang, ngurus alisnya lama, ngurus ini harus pakai itu, blush on pakai apa gitu, belum lagi rambutnya. Tapi giliran di rumah, ala kadarnya, tidak peduli. Padahal sesungguhnya yang lebih utama adalah ketika seseorang itu menampakkan kecantikannya di hadapan suaminya. Jemaah sekalian, kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maskanul wasi', punya tempat tinggal yang luas, dan nyaman. Kalau sempit di situ-situ aja. Tapi kalau luas, waduh. Nah, buat ini, buat itu, mudah. Tapi kalau sempit, bingung. Lemarinya taruh di mana, kompornya di mana, posisi ini di mana, sepatunya di mana, bingung. Kemudian yang berikutnya adalah al-jarus saleh, tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Ini ujian. Bismillah. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, jadi tanda kebahagiaan ada yang berikutnya kata Nabi, al-jaru as-salih, tetangga yang baik. Hidup kita nyaman, hidup kita bahagia. Yang berikutnya wal markabul hani, dan kendaraan yang bagus, yang baik. Nah, kemudian kata Nabi wa arba'un min as-shaqawah, ada 4 perkara yang merupakan tanda kesengsaraan. Di antaranya adalah tetangga yang jahat, yang enggak baik perangainya, istri yang jahat perilakunya, kendaraan yang jelek, yang sakit-sakitan, yang sering mogok, wal maskanu ad-dayq, dan tempat tinggal yang sempit. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan disebutkan ya bahwasannya persaksian tetangga sebagian yang lain, ya sebagian atau sebagian yang lain bisa dijadikan patokan. Persaksian tetangga kepada sebagian yang lainnya itu bisa dijadikan patokan bahwa ini baik, ini jahat. Ya, itu bisa dijadikan patokan. Jika ada orang bertanya kepada tetangga, bagaimana si fulan? Dia nggak baik. Itu bisa dijadikan persaksian, bisa dipegang. Nah, dan boleh orang yang menerima persaksian, dan boleh bagi seseorang juga jamaah sekalian, ya ketika seseorang menikah, kemudian dia ingin cari tahu, maka tanyalah kepada tetangganya. Ya, jadi kalau untuk menikah tahu dengan seorang laki-laki misalnya atau seorang wanita, ya untuk mencari tahu tentang dia, ya jangan ya tertipu di medsos. Ketemu di medsos semuanya ditampakkan yang baik. Atau ya apa namanya? Ya mungkin seseorang bertanya tentang teman akrab. Terkadang sebagian teman akrabnya itu rata-rata dia menceritakan yang baik. Ya, untuk lebih akurat lagi jemaah sekalian, coba tanya dengan tetangga mereka. Oleh karenanya jemaah sekalian, ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa li an a'lamu idza ahsantu wa idza asa'tu?" Ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui bahwa aku ini sudah buat baik dan aku ini jahat?" Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mengetahui kalau aku ini orang baik, sudah berbuat baik atau yang jahat? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza sami'ta jiranaka yaqul," kalau kamu mendengar tetanggamu berkata, "Qad ahsanta, engkau ini baik," maka engkau baik. Namun jika engkau mendengar mereka berkata, "Engkau jelek, engkau jahat," maka engkau adalah orang yang jahat. Jadi patokan tetangga, ya persaksian tetangga itu bisa dijadikan patokan untuk menilai seseorang, baik dan buruknya seseorang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada inti pembahasan kita, adab dia bertetangga. Yang pertama, adab di dalam bertetangga adalah adamu idai al-jar. Tidak boleh menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga ada kalanya dengan apa? Perbuatan kita. Sampah kita sapu, sampahnya ditaruh di halaman tetangga. Dan mungkin tetangga mengatakan, "Masya Allah, engkau tetangga yang luar biasa, terima kasih." Enggak ada. Yang ada adalah kesal dia. Kalau ketemu tetangga yang kalem, mungkin dia marah diem. Tapi kalau tetangga itu adalah galak, habiskan, tamat kamu. Ya, yang berbahaya. Bahkan tidak heran jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang sebagian orang sudah buang sampah di tempat orang, ditegur, malah dia lebih galak. Seharusnya yang galak, yang marah adalah pekarangannya dikotori, dia yang marah. Ini justru tidak diingatkan dengan baik-baik, justru dia yang galak. Nih, kalau ini nih, lapor saja kepada pihak yang berwajib. Ada ya pencemaran nama baik, ini masuk mungkin pasal pencemaran lingkungan gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi demikian jemaah sekalian. Jadi tidak boleh menyakiti tetangga.
dengan perbuatan, sikap kita. Ya, kalau ketemu pelototin, dipasang muka yang sangar, diomongin, dan sebagainya. Atau ya, kalau putar sesuatu musik itu sampai tetangga orang jauh pun dengar semua musiknya. Rumahnya itu bergetar, terkadang dengan suara musik. Salonnya gede-gede. Ya, musiknya bung bang, bung bang, bung bang. Ya, tetangganya mau istirahat, tidak bisa istirahat. Buat acara kadang tidak melihat waktu, bahkan sampai larut malam. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam tahun baru dikasihnya petasan. Kalau mau petasan, biar nggak ganggu orang, ya ke tengah laut, dari gunung, pada pasir, nyaman daripada tetangga. Ya, hati-hati. Ya, banyak kezaliman yang dilakukan oleh sebagian orang atas nama kemeriahan, ya, kesenangan. Banyak orang ketika petasan diledakkan, dia meninggal dunia. Banyak orang meninggal dunia karena serangan jantung, kaget mendengarkan suara itu. Hati-hati. Jadi adamu idza'il jiyar, nggak boleh nyakiti tetangga. Disebutkan di dalam Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah, kenapa ini suaranya? tes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, fala yu'dhi jarahu, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau dia diam. Bicara yang baik atau dia diam. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala rajul, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fulanata yudhkar min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Sesungguhnya ada si fulana, dia dikenal dengan banyak ibadah salatnya, banyak puasanya, banyak pula sedekahnya. Ghaira annaha tu'dhi jiranha, hanya saja dia ini suka ganggu, nyakiti tetangganya, bilisaniha, dengan lidahnya, dengan omongannya. Kalau apa jawab Nabi? Hiya finnar, wanita itu di neraka tempatnya. Kemudian dikatakan lagi kepada Rasulullah, inna fulanata yudhkar min qillati siyamiha, ada si fulan, dia ini ya puasanya sedikit, artinya puasa sunnahnya ya enggak sering. Demikian juga sedekahnya, demikian juga salat-salat sunnahnya.
Ya, wa inna tasaddaqa bil athwar bil aqid, dan dia juga bersedekah dengan sepotong dari keju, dan juga dia ini wala tu'dhi jiranaha bilisaniha, namun sangat luar biasa, gak pernah nyakiti tetangganya, gak pernah gosipi tetangganya, gak pernah menjelek-jelekan tetangganya, gak pernah menghina tetangganya, gak pernah melecehkan tetangganya. Maka apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah, dia tempatnya di surga. Allahu Akbar. Maka jaga lisan itu sangat penting. Ya, ingatlah jemaah sekalian, dosa yang paling dilakukan oleh manusia paling banyak adalah dosa lisan. Kata Nabi SAW, aktsaru khataaya bani Adam fil lisan. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak Adam adalah dosa lisannya, mulutnya. Ya, jaga omongan. Ya, jaga kata-kata. Jangan sampai kata-kata itu menyakitkan. Ya, hati-hati, karena apalagi manusia itu macam-macam. Ada sebagian orang ngomongnya biasa, ada yang langsung baper. Yang sensi tingkat tinggi, bapernya kebangetan ada. Padahal ngomongnya bukan dia. Terkadang orang itu memang terkadang omongannya memang biasa keras. Dan perlu diingat, kadang sebagian daerah itu gaya bicaranya memang kayak orang berantem. Tapi itu baik, bagus omongannya gitu. Tapi terkadang sebagian orang dikiranya marah-marah. Jadi jemaah para hati yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, nah, kita lanjut. Jadi tidak boleh menyakiti tetangga. Jaga omongan, jaga sikap, jaga perbuatan kita. Ya, jangan sampai omongan kita, perbuatan kita menyebabkan kita diazab, disiksa di dalam neraka. Mungkin ada yang bertanya, kita ini sudah baik sama tetangga, kurang apa coba? Ya tidak. Kita sudah baik, tapi memang dasar kadang tetangga itu kayak gitu, modal tingkahnya. Seseorang bertingkah kasar, kotor kata-katanya, pokoknya menyakitkan. Ibu-ibu rahmat Allah, jika Allah takdirkan Anda mendapati tetangga semacam itu, kira-kira apa yang kalian harus lakukan? Balas gitu, nulis status, naudzubillah tetanggaku ini, gitu. Jemaah sekalian, jika Allah takdirkan kita memiliki tetangga yang jahat, yang gak baik, yang dia selalu menyakiti, maka jemaah sekalian, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min jari su' fi daril maqamah. Fa inna jaral badiya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita,
jika kita mendapati tetangga yang jahat. Kata Nabi, "Thalathatun yuhibbuhumullah." Ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Di antaranya adalah ar-rajulu yaqulu lahu jar, yu'dhihi jarahu fayasbiru ala adhah hatta yufarriqa bainahuma mautun aw dha'nun. Ada 3 golongan manusia yang mereka dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah seseorang yang dia itu memiliki tetangga, yang mana tetangganya selalu menyakitinya, namun ia senantiasa bersabar atas gangguan tetangganya sampai keduanya dipisahkan dengan kematian. Subhanallah. Jadi sikap kita bersabar. Ya, kita bersabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, api dengan api, tapi dia balas api dengan air. Dia bersabar dan tetap berbuat baik dengan tetangganya. Maka orang yang bersabar menghadapi kejahatan, keburukan tetangganya, maka mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jemaah sekalian, ada yang pertama, yaitu adamul idha'i al-jar. Tidak boleh menyakiti tetangganya. Adab yang kedua, an ya'mana jaru syarruhu, yaitu tetangganya itu aman dari keburukan dan kejahatannya. Tetangganya itu hidup aman, tenang dari kejahatan. Ya, atau ayyamana jaru syarrahu, yaitu tetangganya aman dari keburukan. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang, tidak masuk surga orang-orang yang mana tetangganya tidak nyaman dengan kejahatannya. Jadi kalau seandainya dia membuat tetangganya nyaman, bahagia, tenang, tinggal berdekatan dengannya, tidak pernah menyakiti, mengganggu tetangganya, maka dia dijamin dengan surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ikram al-jar, memuliakan tetangga. Kita memuliakan tetangga, sebagaimana kita sebutkan pada muqaddimah hadis-hadis yang menjelaskan anjuran berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul ashab indallah khairun li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang terbaik terhadap sahabatnya. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah khairuhum li jar, adalah yang terbaik
adalah yang mereka berbuat baik dengan tetangganya. Subhanallah. Bahkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin usia kita ini dipanjangkan oleh Allah, kita ingin hidup kita ini makmur, sukses, maka kita berbuat baik dengan tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan silaturahmi wa husnul khuluq, menyambung hubungan silaturahmi, berakhlak dengan akhlak yang mulia dan berbuat baik dengan tetangga akan memakmurkan dunia dan akan menambah usia. Subhanallah. Menambah usia. Enggak cepat mati dia. Meskipun andaikan Allah takdirkan virus corona, dia ini adalah orang-orang yang taat, orang yang dia itu menyambung hubungan silaturahmi, insyaallah dia disembuhkan sehingga umurnya tetap panjang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in ahbabtum an yuhibbukumullah wa rasuluh, jika kamu ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka fa'addu idza i'tamantum, maka tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Wasduqu idza haddatstum, jujurlah ketika kalian berbicara, enggak belit-belit, enggak berbohong. Wa ahsinu jiwara man jaru, dan berbuat baiklah kepada tetangga, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian, di antara adab bertetangga, dan sebenarnya adab yang berikutnya juga ada kemiripannya dengan sebelumnya, yaitu al-hadiyatu lil jirani min at-ta'ami wa nahwihi, memberikan hadiah kepada tetangga berupa makanan ringan, makanan berat, makanan siap saji atau yang lain, selagi itu bukan makanan yang haram, dan yang semisalnya, pakaian, kendaraan misalnya. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta mirqatan, jika engkau masak daging, fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya, wa tu'ahid jiranaka minha, lalu berilah hadiah kepada tetangganya. Jadi usahakan jangan lupa tetangga. Masak yang banyak, kasih tetangga. Karena dengan memberikan hadiah ini, jamaah sekalian, akan menimbulkan rasa cinta di antara kedua belah pihak. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling berilah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi kalau masak, usahakan banyak. Ada pulang dari luar kota, usahakan bawa oleh cenderamata, hadiah ke tetangga. Meskipun kecil, Masya Allah, tetangga akan mengatakan, tetangga itu, saya itu baik, luar biasa. Dipuji-puji, disanjung. Bahkan kalau ada orang yang ingin berusaha menjelekkan kita, tidak perlu kita yang menghadapi. Kadang tetangga, ketika dia datang gosip di tetangga, maka tetangga mengatakan akan membela kita. Enggak, dia akan mengatakan semacam itu. Enggak mungkin. Aku tahu betul tetanggaku ini. Dia orang yang luar biasa, perhatian, ramah, sopan, santun, dan lain sebagainya.
Maka jangan lupa, terkadang perkara semacam ini banyak kita remehkan. Ya, jangan lupa ngasih tetangga. Ya, jangan bakhil, jangan pelit. Terkadang kita naudzubillah masak yang enak, beli daging masak yang enak. Ya, bahkan kadang bau sedapnya itu masuk lewat celah-celah jendela tetangga di samping rumah, apabila rumah kayu misalnya, rumah yang dempetan, dia mengatakan, nyaman jelek, sedap, ya, itu saja dirasakan. Nah, baunya saja, tapi ya, hasilnya tidak ada. Nggak dikirim-kirim. Tetangga berharap, mudah-mudahan tetangga saya ini ingat dengan kita. Mudah-mudahan ada sedikit yang dia bagi. Ternyata tidak. Berkata Syekh Abu Talha Habibullah, "Amma yattaqillah unasun yatuna bit-ta'am wa ra'yat akhruj anjiranim fala yut'imunahu." Hendaknya sekelompok manusia itu bertakwa kepada Allah. Mereka membuat makanan, sedangkan baunya ini masuk ke rumah tetangganya. Ya, udah masuk, nggak dikirim-kirim, nggak kasih. Ini jamaah sekalian, ya, jangan lupa. Jadi kenapa sekarang ini sering terjadi cekcok, ribut? Karena diantaranya jarang kasih hadiah. Kalau sering kasih hadiah, tetangga kita yang jahat nggak akan macam-macam. Oh, dia baik banget, nggak mungkin dijelekin. Jadi usahakan kasih hadiah ke tetangga. Bahkan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya nisa'al muslimat." Nabi memanggil wanita-wanita muslimah, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jariha. Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya. Ya, jangan dia meremehkan. Walau firshi syahid. Ya, meskipun dia ngasihnya sayuran, kuah, daging, yang itu cuma tulangnya saja. Dagingnya seprit gitu. Tulangnya banyak. Jangan meremehkan. Ya, jangan meremehkan. Nah, dan juga kita jangan malu untuk ngasih ke tetangga. Masa sih kasih ini? Kau salah. Jadi versi syahad ini adalah iram la lahma alaih. Dia adalah tulang yang gak ada dagingnya. Masya Allah. Segitu. Jangan kita remehkan. Meskipun itu kita kasih tetangga. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari Mujahid bahwasanya Abdullah bin Amr dzurihat lahu syatun fi ahli. Bahwasanya Abdullah bin Amr ya disembelihkan untuknya kambing oleh keluarganya. Falamma jaa qala, tatkala dia datang dia berkata, "Ahadaitu li jarina al-yahud." Sudahkah kalian memberikan hadiah makanan ini kepada tetangga kita yang Yahudi, yang masih beragama Yahudi? Ahadaitum li jarina al-yahud. Apakah kalian sudah memberikan hadiah berupa daging ini kepada tetangga kita yang masih Yahudi? Karena saya mendengar Nabi SAW berkata sabda, "Mazal Jibril, senantiasa Jibril yusini bil jar, memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, hatta walantu sampai aku mengira bahwasanya dia akan menjadi ahli warisnya." Jadi ini hak tetangga jemaah sekalian, ngasih. Ya, kita kasih kepada tetangga kita. Jangan pelit. Jangan pelit. Ya, jangan membuat orang itu berharap tapi harapannya tidak tercapai. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka
wa ta'ala. Jadi usahakan beri tetangga. Namun pertanyaannya adalah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, tetangga kan banyak. Tadi ada 40 rumah, kalau ngasih mau tetangga, bisa-bisa kita gak makan. Maka jamaah sekalian, maka kita berikan kepada orang yang lebih dekat dengan kita. Gak mesti semua yang ngasih. Kepada orang yang lebih dekat dengan kita. Oleh karenanya, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ya Rasulullah, innali jarain, saya ini punya 2 tetangga. Fa ila ayyuhuma ahdudi. Ya, mana dari keduanya ini yang kalau saya dia semuanya nggak bisa, nggak mungkin, nggak cukup. Dan dari keduanya ini mana yang lebih saya utamakan? Maka apa kata Rasulullah? Ila aqrabiha akrabihima minka baban. Yang aku berikan adalah orang yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Ya, pintu rumahmu ada di samping, misalnya tetangga kita dempet, ada di depan rumah tetangganya sedikit. Mana lebih dekat pintunya? Yang di depan dan samping? Yang di depan. Kalau pintunya mungkin jauh, apalagi kalau pintunya di tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian, para ummahat yang dirahmati Allah, ini beberapa adab dari adab bertetangga, dan insyaallah kita lanjutkan lagi di waktu yang akan datang biidznillah tabaraka wa ta'ala. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Nah, pertanyaan, maka kita cukupkan sampai sekian kajian kita di pagi hari ini, bermanfaat bagi kita semuanya. Dan akhirnya kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.